Selamat datang kembali di Kala Misteri. Bersama gue Mr. Kamis yang akan menemani kalian semua di beberapa menit ke depan. Jadi, jangan menonton video ini sendirian. Hari ini, gue mau membawa kalian jalan-jalan ke sebuah pulau di tengah Laut Jawa yang bernama Pulau Bawean. Di pulau yang memiliki keindahan pesona alam ini, Pulau Bawean memiliki banyak suku bangsa dan penduduk yang banyak melakukan pekerjaan sampai ke luar negeri. Pulau Jawa memang terkenal akan dunia mistisnya, dengan salah satunya di Laut Selatan Jawa ada kerajaan goib di bawah kepemimpinan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Tapi untuk hari ini, gue mau membawa kalian ke arah utara dari kota Gresik. Di dalam pulau ini pula, terdapat sebuah cerita yang sudah mendarah daging di masyarakat Bawean. Cerita ini mengenai fenomena Oreng Putih. Berada di tengah Laut Jawa, membuat Pulau Bawean memiliki kesan negatif di mata masyarakat karena pulau ini dianggap angker. Dengan anggapan masyarakat kalau pulau ini dihuni oleh berbagai macam makhluk gaib dan astral. Fenomena Oreng Putih inilah yang paling menarik. Oreng Putih yang berarti orang putih dalam bahasa Bawean mulai dikenal karena sosoknya yang bisa dibilang aneh. Dengan wujud seperti manusia dan kulitnya yang putih pucat layaknya ngayu. Banyak membuat masyarakat takut menemui sosok ini. Dan masyarakat juga takut karena dipercayai kalau Oreng Putih membawa malapetaka atau bencana kepada warga yang melihatnya. Kalian pasti penasaran, kenapa Oreng Putih dipercayai bisa melakukan hal ini? Oreng Putih diyakini oleh masyarakat setempat adalah sebuah jelmaan dari seorang penjajah yang disiksa di Pulau Bawean. Dengan kematian ini, dia menampakkan aura penuh kedendaman kepada masyarakat yang tinggal di Pulau Bawean dan mulai meneror warga-warga sekitar dengan menampakkan sosoknya. Dengan menampakkan sosoknya ini, jika ada warga setempat Pulau Bawean melihatnya, maka akan mendapatkan bencana dan malapetaka. Tidak hanya seorang warga yang melihatnya, tetapi masyarakat yang tinggal berdekatan akan mendapatkan imbas dari Oreng Putih. Tidak hanya itu, bagi orang-orang yang mendengar kisah Oreng Putih akan merasa was-was, khawatir apakah akan ada bencana dan malapetaka yang akan diterima. Dengan hal inilah yang membuat cerita Oreng Putih keluar dari Pulau Bawean menuju Jawa dan Bali sebelum meluas ke seluruh Indonesia. Oreng Putih juga dipercayai tidak hanya ada di Pulau Bawean, tetapi ada juga di Pulau Jawa dan Bali dengan penamaan yang berbeda. Tidak hanya sosok Oreng Putih saja yang ada di Pulau Bawean, ada pula Oreng Celeng. Oreng Celeng sendiri digambarkan sebagai suatu sosok hantu hitam pekat dengan bentuk yang sama seperti sebuah bayangan. Jika kita melihat sosok Oreng Celeng ini, sosok ini akan bertambah panjang, membuat orang-orang ketakutan. Oreng Celeng juga bisa menjelma seperti manusia dan akan datang bertamu untuk mencelakai tuan rumah tersebut. Konon, Oreng Celeng ini akan bertamu
di atas jam 9 malam. Kalau kalian kedatangan tamu di atas jam 9 malam, lihatlah pupil mata mereka. Kalau berwarna putih, maka kau didatangi oleh oreng celeng. Selain oreng celeng, ada pula ilung lanjang atau hidung panjang. Hantu ini memiliki sosok yang sama seperti manusia, tetapi hantu yang satu ini memiliki hidung yang panjang sampai menyentuh kakinya. Dia bahkan menggunakan hidung itu sebagai tongkat untuk berjalan. Ilung lanjang akan mengganggu para wanita yang masih melakukan pekerjaan rumah tangga di malam hari. Sosok ini akan mengetuk pintu 3 kali dan bertanya kepada wanita yang berada di rumah itu, kenapa masih melakukan pekerjaan sambil membantu wanita tersebut. Tetapi ilung lanjang akan berkata kalau dia lapar. Konon katanya, apabila tidak ada pria dewasa di rumah itu, maka habislah nyawa wanita tersebut karena ilung lanjang akan memakannya. Begitu menyeramkan. Selain oreng celeng dan ilung lanjang, terdapat pula sosok hantu kepala yang bernama Olo-Olo. Olo-Olo memiliki wajah yang tidak jelas dengan lehernya masih penuh oleh darah dan 2 bola mata yang sangat besar. Olo-Olo menghantui siapa saja yang masih berkeliaran di luar rumah menjelang waktu maghrib. Biasanya, hantu kepala ini akan terjatuh dari sebuah pohon sehingga terlihat seperti buah yang jatuh. Tetapi Olo-Olo akan menampakkan wajahnya dan menggelinding ke arah orang yang melihatnya dan akan terus mengikutinya sampai orang itu berada di rumahnya. Dan dengan itu, cerita tentang makhluk mistis di Pulau Bawean versi Kala Misteri. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mendengar tentang oreng pote? Atau tentang olo-olo dan oreng celeng? Ataupun ilung lanjang? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah. Seperti biasanya, jangan lupa untuk subscribe channel kita untuk lihat konten-konten menarik lainnya. Klik like dan share video ini. Kalau ada teman kalian yang berani, tantang mereka nonton video ini. Mr. Kamis pamit undur diri. Sampai jumpa di Kamis selanjutnya.